Malang, sebuah kota yang tak pernah tidur. Di balik gemerlap modernitasnya, tersembunyi benang-benang sejarah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Di jantung kawasan pecinan, di tengah pusaran perdagangan kota, berdiri sebuah saksi bisu, Papinya. Lebih dari sekedar toko, ia adalah simpul kebutuhan urban warga Kota Malang. Sejak tahun 1953, Papinya telah melayani berbagai kebutuhan lapisan masyarakat Kota Malang. Bagaimana toko legendaris ini beradaptasi dan tetap relevan di tengah tuntutan kehidupan pro-urban Malang? Papinya dikenal karena kelengkapan seragam dan kebutuhan kainnya yang spesifik, bahkan untuk ukuran-ukuran besar loh. Ini adalah cerminan dari keragaman dan kepadatan masyarakat urban Kota Malang. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya, Selamat siang. sama-sama. Kami dari Universitas Negeri Malang melihat ketenaran toko Papinya ini di media sosial membuat kami tertarik untuk menjadikan toko Papinya ini sebagai objek ya. Di sini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait proses toko Papinya ini. Sebelumnya boleh kami tahu nama lengkap Bapak serta peran Bapak dalam toko Papinya ini? Ya, nama saya Paulus Yahya. Saya di sini ya, disebut sebagai pemegang usaha. Kalau boleh tahu Bapak ini termasuk generasi keberapa? Saya generasi kedua. Ya. Dari latar belakang generasi itu mungkin bisa diceritakan awal mulanya Bapak membangun toko ini dan meneruskan toko ini dari generasi sebelumnya. Yang pertama itu papa saya jual di pasar gede itu. Kemudian tahun 53 beli toko ini, namanya Toko Jun. Sebelum Toko Jun itu punya orang Jepang namanya Toko Saiki, tahun 1936. Setelah di sini kita jual batik dan jual sisa Toko Jun itu. Kita itu trial and error, sehingga yang dijual itu yang laku, yang nggak laku minggir, yang laku minggir. Jadi yang akhirnya sekarang jualannya batik sama baju seragam. Ya, tahun baju seragam itu tahun 9. Tahun 9. Waktu Soeharto merentahkan semua pakai seragam, nah itu baru itu. Saya ingat waktu sekolah itu anak perempuan kalau sekolah seperti mau pesta, jor-joran ya istilahnya ya, jor-joran. Nah, waktu Soeharto semua seragamkan, nggak ada yang bajunya seperti pesta, nggak ada yang bajunya tambalan, semua
semua disamaratakan. Itu salah satu kebaikannya. Waktu itu nggak ada yang berani jual seragam, papa saya coba jual seragam. Saya mengganti tahun 2000, cuman sekarang ini tidak ramai lagi karena daya belinya turun. Dan satu lagi, di samping daya beli turun, jam 6 sore itu sudah sepi sama sekali. Kamu lihat ada beberapa toko yang ditutup. Ini ada 2 toko baru, Dasar dan Poin. Itu punya toko tren. Mereka berusaha menghidupkan daerah-daerah mati. Seperti Pak Penny dulu. Pak Penny waktu jadi wali kota, dia bangun MOG, dia bangun Matos. Nah, sekarang kamu lihat, karena apa? Dihidupkan sentra ekonominya. Dan berapa tahun yang lalu Pak Setiaji juga menghidupkan sentra ekonomi di pecinan sini dengan menaruh gerobak atau mobil-mobil tua untuk jadi makanan halal. Nah, di situ terus terjadi transaksi di dalam maupun di luar, ada yang diborong dibawa ke pasar gede. Nah, paman saya itu bawa pakai jualan di situ. Jadi melihat potensi paling besar itu ada di sini. Iya, waktu itu kan cuma satu-satunya. Kami perhatikan nama toko ini unik sekali, yaitu namanya Papinya. Apakah ada cerita khusus atau makna tertentu di balik nama ini? Apa mungkin itu nama panggilan keluarga atau filosofi sederhana di baliknya? Ya, waktu itu waktu buka toko, papa saya tanya mau dikasih nama apa. Ya, nama Papi aja, Papinya. Jadi sekedar celetukan ini. Ya. Tantangannya lebih ke gimana stok di sini menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sama konsumen. Iya, kita harus sebisanya begitu. Nah, terus kalau kita ambil risiko terlalu gede, kita harus hitung kos lagi. Karena itu ada toko yang jual itu Saguanto namanya. Mereka tukang jahit. Ya silahkan. Sekarang masih tetap laku 1-2 untuk sekolah swasta yang publik, yang cerewet pakai celana panjang, rok panjang. Jadi walaupun kegiatannya juga meyakinkan dengan ibadahnya, tapi tantangannya juga Semua itu ada tantangan, kasih tahu semua itu ada tantangan. Saya pikir tahun 2000 itu sebentar lagi batik mati, ternyata sampai hari ini tidak mati. bicara tentang tantangan, kita semua tahu bahwa masa pandemi COVID-19 kemarin menjadi masa yang sangat berat bagi semua pelaku usaha. Strategi adaptasi apa yang paling terasa penting dan efektif bagi toko Bapak agar bisa tetap melayani pelanggan dan bertahan di tengah pembatasan kegiatan saat itu? Nomor 1 itu kita tuh harus konsisten, rajin, kita tidak pernah libur. Ya. Terus waktu itu pengalaman saya dengan COVID, toko disuruh tutup, tapi kaki 5 disuruh jualan. Saya kan marah-marah. Iya. Katanya perintahnya toko tutup, tapi kaki 5 disuruh jualan. Itu apa? Jadi saat COVID itu benar-benar nggak ada yang harus menerima datang. Enggak, seminggu, 10 hari Pak ditutup. 10 hari ditutup, saya ditanya jual apa, saya jual APK, tahu ya APK ya, yang putih-putih itu. Saya bilang tutup, ya tutup. Gitu. 10 hari setelah itu COVID-nya gimana, suruh boleh buka, boleh kerja kembali, ya, tapi sepi. Karena semua penghasilan terganggu. Itu kan juga ada beberapa himbauan untuk mengurangi interaksi satu sama Iya. lain. Nah, kalau dari toko ini pegawainya kan juga pasti ada banyak ya. Itu Bapak sempat membagikan apa ya, kayak jam-jam. Oh, enggak. Semua Pakai masker toko- semua. semua Wajib tetap masker. Wajib masker, dan saya kasih tahu kalau makan sendok dicuci jangan pakai berdua. Terus kalau boleh tahu waktu COVID ini kemarin kira-kira produk apa aja sih yang kira-kira yang lebih
diminatin sama pelanggan. Produk yang diminati pelanggan tetap produk-produk tradisional. Seperti tadi saya bilang tadi itu karena untuk kepentingan. Jadi sejak COVID sampai sekarang efeknya masih terasa. Efeknya terasa. Efeknya terasa. Selain fisik juga ada yang mendaftarkan di online shop, di media sosial dan lain-lain. Kalau dari Pak Fika ini, apakah ada media sosialnya juga? Tidak ada. Saya waktu itu berminat juga, tapi kemudian kecontok dengan segala macam yang sulit-sulit, termasuk pajak, termasuk segala macam. Jadi saya pikir enggak. Jadi hanya toko fisiknya. Ya, Berarti kan Bapak hanya satu itu ya. ya. Berarti tantangannya pun juga harus melawan selain dari kondisi langsung, harus melawan juga dari yang internet itu. Kalau bisa diceritakan Pak? Ya, kalau internet itu, kalau kamu beli kainnya belum tentu sama dengan yang ditawarkan, ukurannya juga bisa miss. Jadi lebih ada keuntungannya kalau misalnya offline itu juga langsung datang ke sini untuk nyoba langsung. Iya, kamu kan nggak miss sudah. Iya. Kalaupun miss, masih bisa tukar. Kalau dari tiketnya Bapak sendiri, menurut Bapak nilai keunggulan sehingga masyarakat Malang itu masih tetap pilih pabriknya kita daripada itu toko online. kita itu kalau cerita keunggulan kita itu selalu beli yang terbaik. Saya nggak mau kain yang busuk, kita jual yang seperti harganya. Yang murah juga ada, tapi kainnya kan lain. Kita nggak mau nipu kualitas supaya orang punya interest, keinginan untuk Datang berkunjung ke salah satunya toko yang termasuk ada sejarahnya juga. ya semua gitu loh. Kalau pembelimu aja nggak mau datang, gimana daerah itu misalnya tamunya di Soekarno Hatta, membeli datang terus. Kenapa? Parkirnya enak, nggak ada kelima, nggak ada gangguan-gangguan yang ya nggak tahu keamanannya, mereka sudah bisa ngatur sendiri gitu. Tukang parkirnya juga mau mereka dapat duit. Kalau ada orang yang ganggu ya pasti mereka ganggu balik. Harapannya tetap mempertahankan toko pabriknya di sini, tetap membuka toko pabriknya di sini. Kita berharap Ya. saya punya penerus yang bisa. Kalau enggak ya dikirim ke situ. Masalahnya anak saya nggak mau, anak saya cuma mau. Sebelum kesini sempat baca-baca dari internet, sejarah-sejarahnya juga dari emosionalnya, terus dari aspek usahanya. Toko ini tuh benar-benar menggambarkan pro urban Malang gitu, di tengah-tengah keberadaan mall-mall, keberadaan toko online. Tapi bangunan ini tuh dari luar emang kelihatan bahwa sudah berdiri dan sudah turut membangun kota Malang. Oke, kalau kamu usaha di mall, kosnya tinggi. Itu aja. Kita juga berharap semoga ke depannya bisa tetap melihat Terima pelan kasih toko buat pabriknya. pengharapan dan doa-doanya. Terima kasih. Baik Bapak, cukup. Terima kasih banyak atas Ya, sama-sama. cerita dan pengalaman. Terima kasih. Maaf kalau dari kami mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak. No. Atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kepercayaan itu adalah mata uang paling berharga di kota ini. Papinya tidak hanya menjual kain, mereka menjual kenangan dan standar kualitas yang telah teruji dari waktu ke waktu dan masa ke masa. Ini cucunya yang dulu punya toko Saiki ini dulu. Kira-kira tahun 2012 dia datang kemari untuk mencari toko ini. Masih ada memori. Iya, satu ini. Orang Jepang ya. Orang Jepang. Ini dia datang ini terus sama ini Ya, ya. ini ibunya, ini ya Mereka titik-titiknya. nggak ada foto konkret. Oh,
Jadi yang datang 1, 2, 3, 4, 5. Ya cuma saat itu datang aja, cuma sampai 2 hari dia masih kangen gitu loh. Jadi dia nungguin ini lemari ini tinggalnya dia. Jadi dia tuh nostalgia yang terutama yang laki ini, dia masuk lewat itu sampai terharu sampai berlinang air mata gitu. Soalnya dulu dia lahir di sini. Lahirnya di sini. Toko ini? Iya, yang ini tahun 35 katanya. Oh iya, 1935. Jadi apa secara tidak langsung hubungannya sama yang ini dekat gitu karena langsung hidup di sini. Iya, bapaknya. Tapi saya waktu itu kan enggak lahir juga, enggak juga. Dia khusus kepingin ke Indonesia ini sampai cari-cari. Ngomongnya berarti ngomong Jepang? Bahasa Jepang ada guide-nya. Dia enggak bisa bahasa Inggris. Seniat itu ya berarti? Iya, dia sampai panggil guide. Iya, buat mencari. Yang mencari kan juga guide-nya. Jadi beberapa hari itu masih mencari-cari, nggak bisa langsung. Katanya 2 hari baru ketemu. Gitu. Berarti ya, Iya. toko ini membawa banyak Iya, jadi tokonya ini dulu waktu itu ini namanya Saiki. Ini saya diberi dia. Saya scan, saya besarkan ini. Ini kenang-kenang dari dia. Dari album foto yang dia bawa. Iya, dia bawa ada albumnya. Waktu itu ya jalannya yang masih kecil gini kan, tahun Malang tahun 35. Ya. Kalau ini kan bisa nggak menjelaskan kurang lebihnya perbedaan toko ini sama toko modern? Mungkin dari kayak kata-katanya, kalau modelnya mungkin lebih apa ya, lebih menarik, tapi kalau ini kan emang dari kayak jadi saya sudah berbiasa kayak seperti ini. Makasih Kak, biasa. Selamat pagi Ibu, mohon maaf sebentar karena waktunya. Kami sedang melakukan riset tentang kebun. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Bu Susiati, Mutmainah. Apa sih yang membuat Ibu itu kembali belanja? Sebelumnya sudah pernah Sering apa yang kita bahannya itu loh bagus, awet, jahitannya bagus, awet, harganya juga standar, harganya juga apa, murah ini segini. Terus kalau semisal yang biasanya di sini tuh apa? Di sini ya seragam sekolah, terus jarik ya, daster kadang-kadang juga hamil. Mulai dulu di sini sekarang yang penting yang sering banget. Papinya adalah anomali indah di tengah kota yang terus bergerak cepat. Ia bukan hanya tokoh seragam, tetapi mesin waktu yang merajut benang masa lalu dan masa depan. Sebuah monumen pro-urban tentang bagaimana kualitas, sejarah, dan adaptasi bisa bertahan di Kota Malang. Papinya diharapkan dapat terus berkembang dengan menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme. Di tengah pesatnya perubahan Kota Malang sebagai pusat pendidikan dan kreativitas, Papinya memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam penyediaan seragam dan kebutuhan pendidikan. Dengan mempertahankan mutu, memanfaatkan teknologi, serta membangun kerjasama dengan sekolah dan masyarakat, Papinya dapat memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan Kota Malang. Papinya menjadi titik sunyi yang justru mempertegas makna kota, bahwa yang bertahan bukanlah yang tergesa, tetapi yang telaten, yang tulus, dan yang setia pada detail. Di antara gemuruh Malang yang terus bergerak, Papinya menjadi semacam rumah kecil, tempat orang kembali bukan karena sekedar untuk membeli seragam, melainkan untuk merasakan kesinambungan yang hangat, seperti ingatan
yang enggan hilang.